Indonesia diprediksi bakal rugi banyak atas negosiasi kenaikan tarif impor dengan Amerika Serikat yang telah disepakati Jumat 20 Februari waktu Amerika Serikat. Pasalnya tepat di hari penandatanganan negosiasi, Mahkamah Agung alias MA Amerika Serikat membatalkan kebijakan kenaikan tarif yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump. Padahal Indonesia habis-habisan memberikan posisi tawar untuk Amerika Serikat agar ancaman kenaikan tarif 32% menjadi 19%. Angka kenaikan tarif yang ditekan menjadi 19% pun telah disepakati AS dan Indonesia pada Jumat lalu, tepat di hari MA. AS mengumumkan bahwa kenaikan tarif impor Trump telah melanggar hukum. Untuk melawan keputusan MA tersebut, Donald Trump hanya bisa mengakalinya dengan pasal 122, di mana AS masih bisa menaikkan tarif maksimal hanya 15%. Langkah ini diduga merupakan wujud dari rencana B Gedung Putih jika Mahkamah Agung memblokir kebijakan tarif yang dikenakan Trump. Pasal 122 ini memungkinkan Trump untuk memberlakukan kembali sejumlah tarif yang pada dasarnya dapat mempertahankan pajak impor yang tinggi. Namun demikian, tentunya angka 15% jauh lebih kecil dibanding kesepakatan 19% yang telah dicapai Indonesia AS. Padahal Indonesia sudah memberikan segudang kelonggaran untuk AS dalam perdagangan. Misal saja penghapusan atau pelonggaran berbagai persyaratan teknis seperti kewajiban tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, pembatasan impor melalui skema perizinan, serta pengakuan standar Amerika Serikat tanpa perlu pengujian ulang di Indonesia. Contohnya, Indonesia akan menerima standar keselamatan kendaraan bermotor AS, menerima sertifikasi FDA untuk alat kesehatan dan farmasi, serta menerima sertifikasi resmi USDA untuk produk pertanian. Untuk sektor pertanian, Indonesia membebaskan produk pangan dan komoditas pertanian AS dari skema import licensing dan commodity balance. Artinya produk tersebut tidak lagi dibatasi kuota administratif yang rumit seperti sebelumnya. Indonesia juga diwajibkan memastikan aturan sanitary and phytosanitary atau SPS berbasis sains dan tidak diskriminatif. Di sektor digital, Indonesia berkomitmen tidak mengenakan pajak digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS serta tidak memungut bea masuk atas transmisi elektronik. Selain itu, Indonesia juga akan membuka akses investasi yang lebih luas termasuk di sektor mineral kritis dan energi serta memperkuat kerjasama dalam pengamanan rantai pasok. Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah Indonesia rugi atas kesepakatan tarif impor dengan AS. Di muat kompas.id, Erlangga menyampaikan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Trump masih 15% terhadap semua negara di dunia. Namun di Indonesia disebut mendapatkan tarif 0% untuk beberapa produk unggulan ekspor ke AS. Atas dasar itu, Erlangga yakin Indonesia akan tetap diuntungkan oleh perkembangan terbaru pasca putusan MAAS ini. Senada, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga yakin kesepakatan AS Indonesia menguntungkan Indonesia sekalipun ada putusan MA. Teddy menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah sedia payung sebelum hujan sebelum tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump dibatalkan MA. Teddy berpandangan ada kemungkinan tarifnya malah menurun lagi usai adanya putusan MA ini.